Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan bermajelis taklim dan dari kitab Tauhid jilid yang kedua yang ditulis oleh yang terkenal lain tulis oleh Syekh Shalih Fauzan, tapi ini 3 jilid. Yang pertama dan yang ketiga itu tulisannya Syekh Shalih Fauzan sendiri dan yang kedua itu gabungan dari beberapa ulama. Gitu, jadinya kitab seperti ini. Dan kita sampai pada bab yang keempat, yaitu beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, itu nama-nama dari hari akhir. Dan pokok pembahasan iman kepada hari akhir itu disebutkan oleh ulama, bukan di kitab ini, itu porosnya pada 3 hal. Karena itu beriman kepada hari akhir porosnya itu, kalau kita ingat maka insya Allah nanti semuanya akan kembali ke poros tersebut. Yaitu yang pertama bahwa kebangkitan atau hidup kembali setelah hidup di dunia ini. Nah itu jadi apa maksudnya? Maksudnya yang dimaksud dengan hari akhir itu pasti setelah hidup di dunia nanti akan hidup kembali. Nah hidup kembali itu tidak bisa diketahui, karena itu diberitakan dan orang itu beriman apa enggak, orang itu percaya apa enggak. Nah itu yang beriman, namanya iman sendiri artinya adalah percaya. Yang beriman percaya mantap, tidak ada keraguan bahwa setelah hidup di dunia nanti akan hidup kembali di alam lain, maksudnya alam setelah alam dunia. Alam itu disebut dengan hari akhir. Pokok pembahasannya adalah kebangkitan setelah mati. Dan itu dimulai dari setelah meninggal. Karena itu pembahasan tentang alam kubur, adab kubur, nikmat kubur itu adalah pembahasan bagian awal dari beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kebangkitan, dibangkitkan maksudnya dihidupkan lagi, dia hidup di alam kubur. Hari akhir itu hari pembalasan, sudah mulai dibalas di alam kubur. Nah, jadi hari akhir itu kehidupan enak atau enggak tergantung kepada
bekal yang dilakukan di dunia, iya nanti di sana ada azab kubur, ada nikmat kubur. Intinya bahwa kebangkitan, kita hidup kembali setelah mati. Pembahasan atau poros yang kedua adalah bahwa semua perbuatan manusia akan dihisab berkaitan dengan masalah hisab gitu. Iman kepada hari akhir, pokok atau poros pembahasannya adalah masalah hisab, supaya manusia itu jadi orang yang baik harus percaya bahwa semua perbuatanmu itu akan dihisab. Akan dihisab itu ditunjukkan. Dihisab itu beda maknanya, dihisab dengan di dunia dengan dihisab di akhir. Dihisab di dunia itu hasabah, itu artinya menghitung, akan dihitung. Beriman kepada hari akhir terus nanti amal dihisab di akhirat itu bukan dihitung. Yang dimaksud dihisab di akhirat itu ditunjukkan, ini perbuatanmu, ini perbuatanmu, ini perbuatanmu. Nah, jadi itu ada catatannya sempurna ditunjukkan. Ya. Nah, jadi itu ada yang dihilangkan oleh Allah dan tidak ada riwayat ditunjukkan lagi, ada, yaitu misalnya dosa, kekufuran, terus sudah jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertaubat, soalnya dihapus seperti tidak pernah ada sebelumnya, ada yang kayak begitu. Nah, tapi secara global pembahasan di awal, semua perbuatannya akan ditunjukkan dan semua akan ada balasannya. Dihisab itu maksudnya adalah seperti itu. Nah, poros pembahasan yang kedua adalah dihisab untuk dibalas, dan poros pembahasan yang ketiga adalah balasan itu sendiri. Balasan itu sendiri yang ujungnya atau puncak balasan itu adalah surga dan neraka. Surga dan neraka dan semua yang berkaitan dengannya. Itu. Apakah ada bagian pembahasan iman kepada hari akhir itu melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya, dan itu pembahasannya nanti surga dan neraka, balasannya ujungnya berupa surga dan neraka. Nanti di surga itu Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan nikmat yang bukan surga. Apa itu? Melihat Allah, dan itu termasuk balasan untuk orang-orang yang baik yang di surga. Nah, karena baiknya mereka, maka Allah SWT membuka hijab yang menghalang-halangi hamba untuk melihatnya. Dan ternyata melihat Allah itu kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan surga. Karena itu begitu dibuka hijab dan penghuni surga melihat Allah SWT, maka mereka sangat berbahagia. Lalu itu Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, fama'utu syai'an a'zama minan nadhari ila wajhillah. Sesungguhnya mereka di surga itu tidak diberi nikmat yang lebih atau yang melebihi nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nikmat surga yang kenikmatannya itu tidak bisa dilihat di dunia seperti apa, tidak bisa didengarkan kenikmatan hakikinya di surga itu, tidak bisa didengarkan di dunia, tidak bisa dihayal oleh pikiran. Nah, sudah setinggi itu, meskipun begitu nanti mereka di surga dan Allah SWT membuka hijab kepada penghuni surga sehingga mereka bisa melihat Allah. Ternyata fama'utu syai'an a'zama minan nadhari ila wajhillah. Gitu. Mereka di surga itu tidak diberi nikmat yang bisa melebihi nikmatnya melihat wajah Allah SWT. Dan itu termasuk pembahasan balasan tadi itu. Jadi poros pembahasan iman kepada hari akhir adalah, yang pertama, ada kehidupan setelah di dunia ini. Yang kedua, semua perbuatan manusia itu akan dihisab untuk dibalas. Dan poros yang ketiga adalah masalah pembalasan atau wujud pembalasan, ya, yang
Itu puncaknya adalah neraka dan surga. Nah, itu kita ikuti yang ditulis oleh Syaikh Fauzan gitu, karena cukup panjang dan pembahasannya beda dan masing-masing akan melengkapi semuanya. Beriman kepada hari akhir serta maksudnya. Beriman kepada hari akhir adalah rukun kelima dari rukun iman. Kita berulang-ulang memahami makna rukun. Rukun adalah bagian terpenting pada sesuatu. Sesuatu itu wujud jika rukunnya terpenuhi. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidak terwujud. Gitu ya. Ya ungkapan beda-beda, gitu ya, ungkapan beda-beda. Yang sering kita ungkapkan juga iman pada hari akhir. Rukun adalah bagian terpenting pada sesuatu. Jika salah satu bagian terpenting itu tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada. Ya, ungkapan macam-macam, cuman maknanya tetap sama. Rukun adalah bagian terpenting pada sesuatu. Apabila salah satu bagian itu tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Lalu kita contohkan juga bermacam-macam contoh. Misal rumah. Kalau seandainya orang itu bangun rumah sudah lengkap bagian samping gitu ya, mulai awal terus naik, tapi atapnya belum ada, maka hukum rumah, fungsi rumah masih belum ada. Kenapa? Karena atapnya kalau belum ada, hujan kehujanan, panas kepanasan. Berarti atap itu termasuk bagian terpenting. Kenapa? Karena kalau itu tidak ada, maka rumah tidak fungsi. Dipakai gudang, bukan gudang, meskipun begitu juga nggak bisa. Fondasinya, apalagi fondasi, semuanya nginjak fondasi, fondasinya nggak ada, nginjak di mana? Nah, jadi itu. Nah, intinya bagian terpenting pada sesuatu itu disebut dengan rukun. Nah, itu. Misalnya begini, rukun sholat itu 14. Dia sholat tapi tidak pakai sujud. Sujud itu termasuk rukun. Tidak pakai sujud, loh, nggak pakai sujud gimana? Jadi setelah misalnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, tidak pakai sujud, duduk, langsung duduk. Duduk, setelah duduk terus untuk menuju ke rakaat berikutnya berdiri lagi. Setelah itu duduk lagi nggak pakai sujud, terus tahiyat terus salam. Tidak sah, kenapa? Karena sujud itu rukun dan tidak terpenuhi. Nah, sekarang rukun iman itu 6. 1 tidak terpenuhi, maka yang 5 batal semuanya. Nggak ada artinya, batal semuanya. Contoh. Kalau orang itu beriman kepada Allah, saya beriman Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah, dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sempurna. Tapi saya tidak beriman dengan kitab Allah, saya tidak beriman dengan Quran. Kamu kafir dan imanmu kepada Allah tidak ada artinya. Batal, maksudnya nggak ada artinya di sini, itu batal. Nah, iman kepada Allah, pada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, iman pada Rasul Allah, tidak beriman dengan hari akhir. Saya tidak beriman dengan hari akhir. Ya, nggak beriman dengan kebangkitan atau kehidupan setelah mati di dunia, tidak beriman bahwa amal perbuatan manusia dihisab dan dibalas, tidak beriman dengan surga neraka, dia kafir juga. Nah, jadi itu makna daripada rukun tadi itu. Jadi rukun itu bagian terpenting, harus ada. Nah, artinya ia meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberikan oleh Allah SWT dalam kitab sucinya, dan setiap hal yang diperintahkan oleh Rasulnya, mulai dari apa yang akan terjadi sesudah mati. Nah, jadi beriman percaya segala yang Allah beritakan tentang setelah mati, segala yang Rasul beritakan tentang mati.
beriman dengan azab dan nikmat kubur. Dari mana awalnya? Dari Quran dan Sunnah. Lah itulah masuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu terkait. Jadi semuanya terkait. Hanya saja fokusnya di sini iman pada Allah, iman pada kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah. Nah, yang kelima iman kepada hari akhir. Nah, karena hari akhir itu tidak diketahui oleh akal, tidak diketahui oleh indera, oleh mata, oleh rabahan gitu. Nah, karena itu sumbernya hanya percaya dari Quran dan hadis. Itu sumbernya. Karena itu mempercayai semua yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, mempercayai semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih, segala yang terjadi setelah mati. Nah, fitnah kubur. Fitnah itu artinya ujian di dalam kuburan, diimani. Itu termasuk beriman kepada hari akhir itu. Azab dan nikmat kubur itu balasan, diimani gitu. Dan apa yang terjadi sesudah itu seperti kebangkitan dari kubur, tempat berkumpul di akhirat gitu. Mahsyar gitu. Catatan amal yaitu suhuf, perhitungan yaitu hisab, timbangan, mizan, telaga, haud, titian maksudnya sirat tidak, pertolongan atau syafaat tidak, surga dan neraka serta apa yang dijanjikan Allah SWT bagi para penghuninya. Enggak sekedar itu, segala hal yang diberitakan tadi itu hanya menyebutkan beberapa contoh. Segala hal yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang apapun setelah kematian itu masuk dalam bab iman kepada hari akhir. Itu maksudnya. Dalil-dalil tentang kewajiban beriman terhadap hal tersebut banyak sekali. Ada yang bersifat umum tentang beriman kepada perkara-perkara akhirat sebagai pujian atas orang-orang mukmin yang mengimani adanya hari akhir, atau sebagai perintah untuk mengimani hal tersebut. Ada juga yang bersifat khusus untuk sebagian perkara akhirat seperti azab kubur dan kenikmatannya, kebangkitan, pengumpulan dan lain-lain. Hal itu banyak sekali disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang suci. Intinya bahwa dalil beriman kepada hari akhir dan hal-hal yang berkaitan dengannya, nah itu sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis. Dan dalil itu ada yang umum, ada yang khusus, ada yang global, ada yang rinci. Di antara dalil-dalilnya, pertama, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, was-sabiina, dan orang-orang Sabi'ah, man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, wa amila salihan, dan mereka beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Falahum ajruhum, maka mereka mendapatkan balasan di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Kaitannya dengan bab bahwa beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Nah, ada kata beriman kepada hari akhir. Kemudian beramal soleh, dibalas amal soleh mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pembalasan, ada pembalasan. Masuk ayat ini itu pembahasannya tentang beriman kepada hari akhir. Nah, adapun ayat itu
kadang-kadang punya pembahasan lain. Misal banyak orang-orang yang mengatakan loh di dalam Al-Quran gitu, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobi'ah yang penting beriman kepada Allah gitu, beriman pada hari akhir, maka mereka dibalas baik, masuk surga kan gitu ya. Loh iya, semuanya. Siapa yang bilang enggak? Orang yang beriman maksudnya orang Islam. Di awal orang yang beriman maksudnya orang Islam. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman maksudnya orang Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasoro, dan orang-orang Nasoro. Wassobiina, dan orang-orang Sobi'ah. Man amana billahi, siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Orang Islam juga dibahas. Apakah semua? Tidak, yang diakhiri yang beriman. Adapun orang yang beriman yang terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan sehingga imannya batal, maka jadi kafir. Di sini imannya disebut dua kali, pertama sama yang terakhir ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassobiina, 4 golongan disebut. Setelah itu man amana billahi wal yaumil akhir, siapa dari mereka yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir sampai mati. Adapun apabila belum mati murtad meskipun mereka beriman. Jadi begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara wassobiina, manirtadda, pemahamannya ya. Kan di akhir kan innalladzina amanu wa amilus sholih, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassobiina, terus di sini man amana billahi wal yaumil. Kalau yang kelima ini bukan man amana tapi manirtadda, siapa yang murtad ya, falahum adzabun finnar, gampangnya begitu. Siapa yang beriman di akhir, siapa mereka dari kalangan mereka ini yang murtad, maka di neraka. Pakai dalil lain kalau digabung jadinya begitu. Nah sini, siapa yang beriman, Yahudi, Nasoro, Sobi'ah, yang beriman diakhiri yang beriman dari kalangan mereka semua. Lah sekarang orang Yahudi setelah Nabi Isa diutus, Injil diturunkan, tidak mau beriman. Sejak Nabi Isa masih hidup mereka dikatakan kafir, padahal mereka Yahudi. Kenapa? Karena tidak mau beriman kepada Isa alaihissalam sebagai Rasul. Bahkan dikatakan oleh mereka Nabi Isa itu anak zina. Itu, dan akhirnya mau dibunuh, dan akhirnya terus disalib. Tapi Allah beritahukan yang disalib bukan Nabi Isa, dan mereka sendiri ragu-ragu. Maksudnya hatinya tidak mantep, apa betul yang ini Nabi Isa? Ini maksudnya. Nah intinya bahwa orang Yahudi setelah Nabi Isa diutus, Injil diturunkan, tidak mau beriman, mereka jadi kafir. Karena itu ayat itu tidak satu ini. Dan ayat yang satu ini pun orang yang beriman diakhiri yang beriman, maka gampangnya di surga. Yang beriman dan beramal soleh dibalas di sisi Tuhannya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, berarti di surga. Orang yang beriman, Yahudi, Nasoro, diakhiri yang beriman. Nah itu, bagaimana kalau orang yang beriman, Yahudi, Nasoro, yang murtad, apakah tetap di surga? Tidak, ayatnya yang murtad itu di neraka. Nah tapi biasa orang-orang yang tidak mau mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah itu dipotong-potong gitu biasa. Dan sekarang ini ada profesor doktor ya, ulama dunia, awalnya sebelum ketahuan di dunia yang kenal dia itu mengulamakan karena profesor doktor dan termasuk pembesar di Al-Azhar Mesir, itu mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasoro dengan segala golongannya itu bukan kafir. Nah jadi kayak gitu lah.
Yang bantah orang Mesir, enggak satu dua ulama-ulama Mesir yang masih lurus, jangankan yang ahlu sunnah, yang ndak ahlu sunnah saja, dah itu gampangannya fitnah tok gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa itu ditolak oleh semua tokoh itu. Nah, jadi itu. Nah, kalau bapak-bapak tahu bahasa Arab itu sekarang diklik gitu saja itu langsung muncul itu gambarnya gitu. Dan tidak satu dua yang kayak begitu itu. Tidak satu dua yang kayak gitu. Lah, terus apakah bawa ayat? Loh iya, bawa ayat, tapi ayat yang kayak gini terus tidak diteruskan dan pemahamannya tidak diikuti pemahaman terdahulu. Nah, jadi itu. Nah, terus misalnya begini. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh benar-benar kafir mereka yang mengatakan sungguh Allah itu yang ketiga dari tiga kesatuan. Maksudnya kalau teksnya yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh betul-betul telah kafir orang yang berkata. Orang berkata bisa dengan hati, dengan lisan, ya. Bisa dengan hati, bisa berkata dengan lisan. Sungguh betul-betul kafir orang yang berkata bahwa Allah itu tsalitsu tsalatsa, yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Ayat ini pembahasannya kepada siapa? Kepada orang Nasoro. Orang Yahudi tidak kayak begini, gitu. Nah, terus sungguh dikatakan kafir. Terus dia mengatakan orang Nasoro dengan segala macam golongannya itu tidak kafir. Dan dia itu ulama, gitu, profesor, doktor. Nah, sebelum memunculkan pikiran kayak gitu, itu semua yang mengenal dia termasuk jajaran ulama tertinggi di Mesir. Nah, itu meskipun disebut namanya, itu yang model begini di dalam Islam itu namanya bukan ghibah yang dilarang, tapi itu menunjukkan syubhat, fitnah, dan memperingatkan orang itu dari fitnah. Dan karena dia itu tokoh yang banyak diikuti, namanya disebut supaya tidak diikuti. Nah, itu. Nah, puncak pembahasan menyebutkan kebatilan begini disebut individunya tidak haram, itu adalah syaitan atau iblis. Jadi menghibah iblis itu tidak masuk hukum ghibah Fir'aun, gitu. Dan semua yang jelas-jelas seruannya menyimpang dari Quran dan dikemas dengan kemasan Islam, nah itu dibeberkan, itu namanya kasyfus syubhat, membongkar syubhat, membongkar kerancauan berpikir. Dan karena orangnya diikuti banyak orang atau tokoh yang diikuti, maka kalau itu disebut, itu mengingatkan umat supaya gampang kembali ke jalan yang benar. Dan yang sudah supaya kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang belum, supaya waspada. Kenapa? Karena itu tokoh. Kalau nanti nggak waspada, banyak yang tahu-tahu ngikut. Nah, jadi itu. Nah, adapun di sini tidak perlu nyebut nama. Kenapa? Karena orangnya juga orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Terus rata-rata kita kan tidak ngerti bahasa Arab gitu ya. Nah, berikutnya firman Allah SWT yang menunjukkan beriman kepada hari akhir. Dan secara umum di awal-awal masih global gitu. Allah SWT berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kamu menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhiri. Kebaikan itu adalah itu
Jika kamu beriman kepada Allah itu kebaikan. Beriman pada hari akhir kebaikan. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman pada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan mensedekahkan hartanya kepada kerabat itu kebaikan. Wal yatama wal masakin, kepada orang yatim pada anak miskin, kepada anak yatim pada orang miskin itu kebaikan. Wa benas sabil gitu, dan juga kepada ibnu sabil. Wasailin, kepada orang-orang yang minta. Wafir riqab, dan orang-orang yang yang jadi budak terus dimerdekakan, itu adalah kebaikan. Berkaitan dengan mengeluarkan harta di jalan yang benar, itulah kebaikan. Wa aqamas sholata wa ata zakata, melaksanakan sholat, membayarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menepati janji jika berjanji, itulah kebaikan. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan sabar gitu. Wasabirina fil ba'sa'i, dalam keadaan sulit, wad dharra, dalam keadaan apabila tertimpa madarat, wa hinal ba's, dan apabila dalam keadaan itu kesulitan umum, misalnya seperti paceklik dan yang semisalnya. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang takwa. Apa kaitannya dengan bab menyebutkan beriman? Salah satunya beriman kepada hari akhir, tapi secara global gitu. Berikutnya gitu. Rasulullah SAW bersabda, menjawab tatkala ditanya oleh Jibril di tengah-tengah para sahabat, iman itu apa? Iman itu antu'mina billahi wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan beriman adalah kamu beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun yang jelek. Kaitannya bahwa menyebut iman itu adalah salah satunya iman kepada hari akhir. Apabila itu tidak dimasukkan, maka orang itu tidak jadi orang yang beriman. Itu dalil-dalil yang umum. Dalil khusus tentang sebagian perkara akhirat. Di antaranya, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu kalian pada hari kiamat pasti akan dibangkitkan. Nah, ini membahas tentang masalah kebangkitan. Itu. Surat Al-Mu'minun ayat 16. Berikutnya, masalah hisab. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai ayat 12. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian itu terus berbuat sebagai bekal menghadap Tuhan kalian. Famulaqi, maka pasti kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Wahai manusia, kalian ini setiap hari terus berbuat, mata terus melihat, lisan terus ngomong, telinga terus mendengar, itu perbuatan. Kaki melangkah. Sungguh kalian itu terus berbuat, dan perbuatan itu untuk bekal menghadap kepada Tuhan kalian, dan pasti kalian akan bertemu Tuhan kalian. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Itu sudah mencakup pembahasan dari sebagian dari kiamat yang rinci ya. Kenapa? Karena kalian akan bertemu Tuhan kalian gitu. Jadi perbuatan ini sebagai bekal menghadap kepada Allah dan pasti akan bertemu Allah. Berarti sudah sedikit membahas tentang bagian dari hari kiamat. Enggak percaya masuk manusia nanti bertemu Allah. Manusia ya hidup di dunia ini, terus setelah itu mati ya udah hancur keserap tanah. Nah, berarti enggak beriman bahwa amal ini sebagai bekal menghadap kepada Allah. Nah, padahal di sini gitu. Sampai menghadap kepada Allah lalu bertemu Allah. Kapan bertemu Allah? Nanti di hari kiamat. Nah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang menerima kitab catatan perbuatannya dengan tangan kanannya. Ini pembahasan nanti di hari kiamat
semua akan mendapatkan kitab masing-masing. Nah, itu berarti sudah rinci yang berkaitan dengan menerima catatan amal. Gitu. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, yang menerima catatannya dengan tangan kanan maka dia akan dihisab. Berarti wajib beriman dengan hisab. Lah hisab bagi mereka hisaban yasira, wajib beriman ada cara hisab yang mudah. Bagaimana cara hisab yang mudah? Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah hisab yang mudah adalah itu dilihat, setelah itu dianggap sudah dan dilewati begitu saja. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan siapapun yang dihisab satu persatu semuanya pasti dimasukkan ke dalam neraka. Nah itu, jadi perbuatan manusia itu kalau dihisab semua satu dihisab semua, ditunjukkan semua. Tadi hisab itu kan, hisab kalau di dunia bahasa Arab hisab artinya kan hitungan, dihisab dihitung. Hisab di akhirat itu bukan dihitung, ditunjukkan amalannya, tulisannya, atau gitu. Ada juga dalil gitu, yaitu Allah SWT berbicara, bukankah kamu berbuat begini? Iya ya Allah. Bukankah kamu berbuat begini? Iya ya Allah. Bukankah ya, hatta idza ra'a annahu qad halak, sehingga tatkala ia betul-betul yakin pasti celaka, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah aku tutupi di dunia dan sekarang aku hapuskan. Nah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan itu juga termasuk hisab. Kenapa? Karena ditunjukkan amalannya melalui ucapan Allah SWT. Nah, hisab itu bukan dihitung seperti kita di dunia menghitung atau barang-barang dihitung, tapi ditunjukkan. Ini ditunjukkan. Nah, secara umum pembahasan ditunjukkannya adalah catatan di dalam kitab. Nah, jadi di hisab itu ditunjukkan catatannya. Nah, dan kesadarannya dikembalikan oleh Allah sempurna. Gitu. Ingat semua perbuatannya di dunia. Karena itu tidak ada sedikit pun yang diingkari. Dulu telah melihat yang haram, ada catatannya. Dia sadar bahwa iya dulu melihat gini. Gampangnya begitu. Nah, jadi itu. Misalnya begini, Pak, tahun kemarin bulan Januari, bukan yang tahun ini. Sekarang kan sudah masuk tanggal 1 Februari ya. Tahun kemarin, tahun 2005 Januari tanggal 1, Bapak berbuat apa? Tahun 2005 sudah 1 tahun lebih sedikit. Sekarang kan sudah Februari 2006. Tahun 2005 Januari tanggal 1, setelah sholat subuh sampai zuhur, Bapak berbuat apa? Lupa. Nanti di akhirat itu enggak hanya 1 hari, seluruh hari dalam kehidupan ini ada catatannya yang ditunjukkan. Itu ingat semuanya, dijadikan ingat semuanya. Karena itu semua catatan yang ada itu ia betul-betul merasakan, iya dulu berbuat gini, begini. Kapan saya berbuat begini? Tidak ada satupun yang mengingkari seperti itu. Karena itu di dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu, duh kitab ini tidak ada sekecil apapun sampai yang paling besar kecuali semuanya dicatat di sini. Dan bagi orang yang beriman banyak yang hilang kejelekan-kejelekannya. Maksudnya apa? Sudah dihapus oleh Allah, ka'alam yakun, seperti sama sekali tidak terjadi. Itu banyak bagi orang yang beriman. Siapa itu? Gitu. Salah satunya adalah apabila orang itu di hadapan Allah taubatannya taubatan nasuha. Nah itu. Nah, adapun
ungkapan taubatan nasuha tidak boleh disalahfahami itu. Alhamdulillah saya telah bertobat dengan sebenar-benarnya, insya Allah taubatan nasuha. Bukan itu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah itu yang di hadapan Allah betul-betul dianggap sebagai taubat yang baik, dan justru orangnya di dunia ini tetap takut kepada Allah sampai meninggal atas dosanya dan tetap penuh harap kepada Allah. Nah, adapun orang yang bersyukur jiwanya, alhamdulillah saya telah bertaubat taubatan nasuha, itu orang yang tertipu oleh syaitan. Itu orang yang tertipu oleh syaitan. Jadi pembahasan taubatan nasuha itu harus difahami, dan yang betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha itu jiwanya terus takut dan penuh harap. Terus takut dan penuh harap. Nah, itu. Berikutnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan senang. Apa maksudnya? Ketemu keluarganya dalam keadaan senang. Oh, berarti nanti di akhirat ketemu keluarga. Iya, apabila sama-sama baik. Apabila sama-sama baik. Adapun apabila yang satu di hadapan Allah beriman baik, kerabatnya misalnya anaknya itu kafir, maka tidak bisa ketemu. Bahkan setelah alam dunia ini habis, itu di syariat Allah itu sudah bukan keluarga. Bahkan meskipun belum meninggal, apabila sudah nyata bahwa ini waktunya perpisahan di dunia, maka itu sudah bukan keluarga. Contoh, ketika Nabi Nuh mendapatkan janji bahwa ketika waktunya tiba keluarganya selamat. Setelah banjir tambah besar, akhirnya berkata kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami, jangan bersama orang kafir. Tapi kalau ikut naik harus beriman. Anaknya tidak mau beriman. Anaknya tidak mau beriman, bahkan bantah. Apa bantahnya? Qala, Allah SWT melanjutkan firman-Nya. Dia berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan berlindung ke gunung, akan menyelamatkanku dari air ini. Bapaknya dibantah begitu. Nah, bapaknya ini siapa? Nabi Nuh, ulul azmi. Itu, dibantah seperti itu. Nah, akhirnya betul-betul itu sudah tidak bisa lagi diharapkan. Sebagai manusia berharap agar anaknya selamat, sudah nggak bisa lagi diharapkan. Nabi Nuh dengan pemahaman kita, yaitu pemahamannya apa? Karena sebelum azab itu diturunkan mendapatkan janji keluarganya selamat, lah anaklah keluarga. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, inna bani min ahli. Ya Allah, anakku adalah keluargaku. Enggak langsung minta diselamatkan, wong kafir kok, gitu. Ya Allah, anakku adalah keluargaku. Ditegur oleh Allah SWT. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Jadi anak, tapi difirmankan Allah, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Difahami oleh ulama ayat itu bahwa apabila sudah di akhirat atau sudah habis dunia, dan ini belum habis, tapi sudah azab itu turun untuk diberikan pada orang kafir, yang beriman diselamatkan. Ini sudah gitu keadaannya. Gitu. Maka yang beda agama itu sudah bukan keluarga. Kalau di dunia masih sama-sama hidup, bapak kafir tetap bapak. Oh, itu bapaknya itu tetap keluarganya. Tapi kalau sudah bukan kehidupan dunia, kalau beda agama sudah putus hubungan keluarga. Nah, jadi itu
Nah, karena itu Allah SWT mengatakan bahwa anaknya Nabi Nuh itu bukan keluarga. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Karena itu kamu jangan berdoa lagi kepadaku yang tidak tahu tuntunannya, tidak tahu ilmunya. Jangan berdoa yang tidak tahu ilmunya. Doa itu ibadah atau cari keuntungan dagang? Doa itu ibadah. Jangan beribadah yang tidak tahu ilmunya. Nabi Nuh ditegur seperti itu ya. Nah, kita juga diajarin ternyata jangan beribadah yang tidak ada tuntunannya. Gitu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatannya dari belakang punggungnya. Dari belakang punggungnya berarti datangnya kitab itu dari belakang. Di ayat yang lain diterima dengan tangan kirinya. Oh, berarti yang menerima dengan tangan kiri kitabnya datang dari belakang. Berarti difahami gitu ya. Fasaufa yad'u thubura, pasti akan teriak celakalah. Biasanya kalau mubaligh itu mengganti arti pasti akan menjerit, celakalah. Padahal belum diazab, baru catatannya datang. Kenapa? Karena kesadarannya sempurna. Pasti neraka. Jadi itu. Nah, dan betul kelanjutan ayat wa yasla sa'ira, dan pasti akan masuk neraka. Nah, kaitannya dengan bab beberapa yang rinci disebutkan, enggak sekedar beriman pada hari akhir, enggak sekedar tapi langsung disebutkan secara rinci. Catatan amal, menerima dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kiri. Nah, itu karena subjudulnya tadi kan dalil-dalil beriman kepada hari akhir itu ada yang global, ada yang rinci. Ayat-ayat di atas menunjukkan balasan atas amal kebaikan, hisab yang mudah, pemberian catatan amal atau suhuf bagi para ahli kebaikan dengan tangan kanan dan kesenangan sesudah itu, serta menunjukkan hisab yang sulit, pemberian suhuf kepada orang-orang yang berbuat jahat dari belakang punggungnya dengan tangan kiri, dan siksa neraka sesudah itu. Nah, terakhir dalam sub ini ya, Allah SWT berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami memberimu al-kautsar, yaitu telaga yang diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai tempat minum bagi umatnya kecuali orang yang menyalahi sunnahnya. Maksudnya telaga al-kautsar nanti umat Rasulullah SAW akan minum di air itu, dan siapa yang sudah minum seteguk dari air itu maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Lah kalau tidak haus selama-lamanya lah berarti nanti di akhirat bahkan di surga sudah enggak minum lagi. Nah, bukan begitu, tidak haus selama-lamanya. Adapun di surga itu menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Dan di surga itu tidak ada lagi hal yang tidak enak. Haus itu tidak enak, tidak ada lagi yang tidak enak. Lapar itu tidak enak, tidak ada lagi yang tidak enak. Nah, sekarang kalau rawa itu maksudnya tidak haus. Nah, tapi kan tidak ketahuan itu bahasa Jawanya mampeh, bahasa Jawa gitu ya. Wah, sudah mampeh, sudah habis minum, sudah mampeh. Tapi kalau makan beda ya. Makan itu bawa kenyang itu gitu. Apakah di surga itu ada kenyang? Enggak ada kenyang di surga. Enggak lapar dan juga tidak kenyang. Kenapa? Karena dalam pembahasan kalau kenyang itu makan nggak enak. Kalau kenyang makan nggak enak. Di surga nggak ada yang nggak enak. Di surga enak semuanya. Karena itu minum seteguk sudah nggak akan haus selama-lamanya. Kalau gitulah nggak bisa menikmati minuman di surga. Nah, bukan. Gitu. Nggak haus itu nggak merasakan nggak enaknya haus. Adapun minuman terus. Itu apa yang ia inginkan ada dan nikmat terus. Nah, dan di surga tidak ada buang air, dan di surga tidak ada dahak. Gitu.
tidak ada dahak. Adapun keringat di surga ada, tapi keringatnya di surga itu bau misik, gitu ya. Nah itu dikaitkan dengan di dunia itu yang cocok, ada sisi kecocokannya. Oh ternyata keringat itu tidak semua dari kelelahan. Ada orang menikmati makan nikmat, ternyata keringat. Nah itu, tapi keringatnya bau apa enggak? Di surga tidak ada yang tidak enak. Akhirnya ditunjukkan keringatnya itu. Nah jadi itu. Nah adapun buang air dahak itu, oh ternyata di akhirat itu tidak ada buang air, tidak ada. Di dunia ternyata buang air itu najis, dahak itu tidak mengenakkan banyak orang. Ya, mungkin yang berdahak sendiri bisa saja akhirnya jadi lega gitu ya. Tapi orang lain kalau wah ini dahaknya siapa dibuang di sana, jadi yang nggak enak gitu. Dan itu sekedar mengait-ngaitkan gitu. Oh iya di dunia yang nggak enak, di akhir ada ulama yang kayak gitu menjelaskan gitu. Jadi kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat yang kayak begini, tapi beda hakikat gitu. Kalau di surga itu tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dilihat kenikmatan di surga itu kayak apa, tidak bisa didengar dan tidak bisa dihayalkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, a'addallahu lil mu'minina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah telah menyiapkan balasan untuk orang yang takwa, balasan yang di dunia ini tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar dan tidak bisa dihayal. Nah maksudnya adalah surga. Nah intinya bahwa inna a'tainakal kautsar ini salah satu dalil secara rinci di dalam masalah tertentu yang berkaitan dengan hari kiamat. Semua yang penting ada dalilnya dari Quran maupun Sahih, maka wajib diimani. Tidak beriman dengan salah satu saja itu bisa membatalkan iman apabila tegak hujah, atau apabila dengan kesadaran bahwa itu firman Allah, atau dengan penuh kesadaran itu hadis Rasul, terus tidak diimani meskipun masalahnya kecil. Misalnya gini, saya tidak percaya kalau pakai jembatan segala di akhirat. Apa maksudnya? Saya nggak percaya dengan sirat di akhirat. Kalau dia dengan kesadaran tahu ayat, terus dia tidak percaya itu, sesungguhnya itu membatalkan iman. Dan akhirnya jadi golongan orang kafir seperti yang bertuhankan sapi menyembah sapi. Kenapa? Karena kalau imannya batal semuanya gitu, maka itu jadi golongan mereka, tinggal tingkatannya aja yang beda. Nah jadi itu. Nah karena itu beriman pada hari akhir itu wajib mengimani semua yang berkaitan dengan hari akhir, dan semua yang berkaitan dengan hari akhir itu adalah semua yang berkaitan dengan setelah kematian. Semua yang ada ayatnya, yang ada hadisnya wajib diimani. Nah ayatnya, hadisnya ada yang global, ada yang rinci. Sampai di situ pembahasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, mau. Yang nggih monggo yang bawa mic dulu. Untuk setelah mati semua dari akhir zaman itu kan orang tuh banyak besar. Lalu dikaitkan bersamaan. Itu saya pernah dengar itu saling menginjak waktu dibangkitkan. Apa benar? Terus yang kedua di surga itu kan kita bisa menurut dengan si kita atau jangan bidadari, kita juga bisa berhubungan sama pasangan. Itu bisa membuat keturunan, memberi keturunan nanti. Gimana cara? Iya. Jadi apabila bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan sesuatu yang asalnya belum ada, misalnya yang akhir tadi itu, loh Ustaz,
Di surga itu bisa ketemu istri kalau sama-sama di surga, ketemu lagi, bisa berhubungan bahkan dengan bidadari. Apakah menghasilkan anak atau bisa menghasilkan anak? Itu yang kita maksudkan tadi, bahwa yang berkaitan dengan yang difahami, yang asalnya nggak ada kemudian jadi ada, itu tidak boleh berpikir dan bahkan bertanya pun tidak baik. Yang berkaitan dengan yang kayak gitu di akhirat, pertanyaan yang betul adalah ada dalilnya apa enggak? Ada dalilnya. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhir itu tidak pakai dinalar, gitu. Cukup apa yang ada itu diimani. Nah jadi itu. Nah berarti bisa saja nanti akhirnya kita punya anak baru di surga. Nggak boleh gitu. Yang penting bahwa di surga itu kebahagiaannya sempurna. Adapun yang tadi itu dibangkitkan karena manusia kan sangat banyak, akhirnya dibangkitkan satu menginjak yang lain. Jawabannya itu juga apa ada dalilnya. Jadi gitu. Kalau tidak ada tidak boleh dipercayai. Kenapa? Karena berkaitan dengan hari akhir, kita hanya mengimani yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun sampai sekarang tidak pernah tahu kalau ada dalil gitu. Nah, adapun yang berkaitan dengan manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan, tidak ada anai-anai itu yang diketahui oleh manusia itu buruan. Lampu terus dikerubungin hewan kecil-kecil gitu ya. Itu yang satu nubruk, yang lain akhirnya diketubruk gitu lah. Insya Allah itu jalannya sendiri-sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau kita jalan pagi, apalagi masih di desa gitu ya, itu kayak semacam kayak nyamuk gitu ya. Terus ngumpul, dilihat itu kumpul kayak gitu terus. Gitu. Kalau kita naik sepeda terus nabrak itu sering kelilipan terus perih gitu ya. Nah itu wallahualam sepengetahuan kita satu itu tidak nubruk yang lainnya. Nah jadi itu. Nah tadi Ustaz menyampaikan tentang sudah Al-Kautsar dalam Inna a'tainakal kautsar. Kalau saya pernah mendengar Al-Kautsar itu karena ejekan dari Abu Lahab atau siapa tentang Rasulullah SAW itu anak laki-lakinya meninggal semua, sehingga diejek bahwa Rasul itu kehilangan nasab, berarti nanti dakwahnya akan putus karena anak-anaknya tidak ada yang meneruskan. Ini gimana Ustaz? Ya itu sebab turunnya surat Al-Kautsar itu ada riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika anak laki-lakinya meninggal itu kemudian diejek oleh orang kafir. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayatnya, maksudnya diejek jangan takut dengan Muhammad, dia tidak punya anak laki-laki, tidak akan ada penerusnya. Lalu Allah SWT menurunkan ayat Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar. Dan tafsirnya Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Di antara atau salah satu dari nikmat yang banyak itu adalah telaga Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, karena nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kepadamu dan kepada semua manusia itu sangat banyak, maka beribadalah kepada Tuhanmu, utamanya adalah sholatlah kepada Tuhanmu, dan juga berkurbanlah. Kamu diberi banyak, mengabdilah kepada Allah. Kamu diberi banyak, sebagian yang Allah berikan itu kurbankan atas nama Allah. Fasholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sebagian dari nikmat yang Allah berikan padamu kurbankan di jalan Allah. Nah, adapun berkaitan dengan anakmu meninggal, gitu, kamu dikatakan terputus, enggak. Sesungguhnya yang terputus itu adalah
gitu, yang tidak menerima dakwahmu, yang membencimu sehingga menolak dakwahmu, itulah yang terputus. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu, huwal abtar, itulah yang terputus. Yang terputus itu bukan yang punya anak-anaknya mati terputus, enggak. Yang terputus itu adalah yang membenci sehingga tidak beriman, bahkan menghalang-halangi dakwah. Enggak akan punya penerus. Fir'aun enggak punya penerus. Abu Jahal enggak punya penerus. Abu Lahab enggak punya penerus. Adapun Rasulullah, penerusnya sampai sekarang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, jadi yang terputus nggak punya penerus itu adalah yang membencimu, yang membenci dakwahmu sehingga tidak mau beriman, bahkan menghalang-halangi. Itu kaitannya dengan inna a'tainakal kautsar. Adapun yang kita bahas tadi itu, al-kautsar itu salah satu dalil di antara dalil-dalil hari beriman kepada hari akhir yang rinci, bahwa kita wajib beriman ada telaga Al-Kautsar dan umat Muhammad SAW nanti akan minum air dari telaga itu. Nah, kecuali yang ahli bid'ah, ya, yang ahli bid'ah maka terhalang untuk bisa minum dari Al-Kautsar. Nah, ada dalilnya gitu. Nah, ada lagi ini Bapak. Saya selama itu ada seorang ulama tadi misalnya bahwa hukum poligami itu haram, terus tidak ada hubungan hijab, terus kemudian menunjuk katanya masa hidup pada laki-laki. Apakah itu sebenarnya orang yang seperti itu? Apabila dengan kesadaran bahwa ayat Allah ada terus tidak diimani, pasti di hadapan Allah imannya batal dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Pasti, tidak ada keraguan. Adapun orang tadi itu kita tidak tahu hatinya. Pembahasannya kan, jika orang itu betul-betul sadar, faham ayat, sadar bahwa di ayat itu ada firman Allah begini, tapi dia menolak, itu pembahasannya. Maka orang yang kayak gitu, yang sadar ayat terus menolak, pasti kita wajib beriman. Kalau enggak, bisa-bisa kita yang imannya batal. Dia jelas-jelas saya yakin dia menolak ayat, tapi dia enggak kafir. Itu bisa-bisa yang ngomong gitu yang kafir. Menolak ayat kok enggak kafir gimana? Adapun tanzilul hukmi 'alal ashkhas, adapun menerapkan hukum pada individu, maka harus ditegakkan hujjah. Dia mengatakan, misal dia mengatakan poligami tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, loh ada kok mengatakan nggak ada, mungkin dia tidak tahu. Loh itu kita itu menilai orang itu, mungkin dia nggak tahu gimana dia hafal Quran kok, dia hafal Quran dan tahu artinya. Bisa jadi dia sedang lupa. Karena itu orang yang mengingkari kayak gitu, ada kok dikatakan nggak ada. Seandainya dia bilang nggak ada neraka, seandainya gitu, loh bisa jadi dia belum tahu gimana orang dia hafal Quran dan paham kok. Bisa jadi dia sedang lupa. Nggak, dia nggak lupa. Bisa jadi inzilakul kalam. Apa inzilakul kalam? Keceplosan, maksudnya bukan begitu, tapi keceplosan gitu ya. Macam-macam masihan. Karena itu orang terjerumus tidak boleh langsung ditegakkan hukum. Tanzilul hukmi 'alal ashkhas, menerapkan hukum pada individu harus setelah ditegakkan hujjah. Nah, jadi ada pembahasan dan ada penerapan hukum pada individu. Dan ternyata hukum di dunia itu, hukum Islam yang harus ditegakkan di dunia itu ternyata jalannya kayak gitu. Misal, Pak ini mencuri, tidak boleh langsung dipenggal, dipotong tangan, tanya, harus diadili dulu. Gampangnya begitu. Gampangnya gitu ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ada sebab-sebab yang oh kalau gitu hukumnya tidak diterapkan. Kenapa? Karena begini. Nah, bisa jadi nanti seperti itu.
Adapun dari segi pembahasan, ijma nggak ada perselisihan di generasi awal, kedua, ketiga dan itu diikuti oleh mereka yang mengikuti dengan baik bahwa mengkufuri satu kalimat di dalam Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fi, gitu. Nggak, saya tidak setuju dengan pakai dzalika. Surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim, Al-kitabul la raiba fi. Bisa gitu ya? Gitu. Kalau sudah tegak hujah mengkufuri satu kata, semua ulama mengatakan dia kafir. Kenapa? Karena kufur terhadap ayat Allah meskipun sebagian. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahkan satu huruf apabila jelas itu huruf Al-Quran, dengan kesadaran diingkari, dengan kesadaran, misalnya begini, surat Qaf Al-Quranil Majid, saya tidak setuju pakai Qafnya dihilangkan. Surat Qaf itu langsung wal Quran. Gampangnya saya nyontohkan gitu, satu huruf ya, satu huruf dengan kesadaran ini ayat, ini firman Allah, terus diingkari, maka dia jadi kafir secara total. Imanmu Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah, itu jadi batal gara-gara kamu menolak satu huruf dengan kesadaran bahwa ini ayat Allah, kamu tolak. Nah, apakah perlu ditegakkan hujah? Penegakkan hujah itu di dunia, di hadapan manusia. Adapun Allah nanti di akhirat maha tahu. Seandainya kamu itu tinggalnya di dalam goa, tidak pernah ketahuan siapapun, nah terus setelah di dalam goa kamu masih jadi orang yang menyembah Allah, tapi kamu menjadi orang yang kufur dengan satu huruf Quran dengan sengaja, nggak ada penegakan hujah di dunia, Allah maha tahu bahwa kamu mengingkari ayat Allah dan kamu jadi kafir. Itu pembahasannya. Nah, karena itu Bapak tadi itu Masya Allah bukan satu huruf itu ya. Nah, tapi penegakan hujah ada apa belum? Kalau enggak, kita tidak boleh langsung mengkafirkan orangnya. Tapi pemikiran itu kalau sampai tertuang, ini adalah kekafiran, itu boleh. Itu boleh. Nah, itu. Nah, adapun misal yang berkaitan dengan poligami, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah yang baik bagimu 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak bisa adil, gitu, fawahida, maka satu saja. Itu jelas ayat Al-Quran itu ya. Nah, misalnya warisan laki sama perempuan, sama-sama anak tapi beda. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Misalnya tadi yang berikut itu jilbab. Nah, jilbab itu bukan pakaian Islam gitu. Loh, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu kullil mu'minina, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibi. Jalabib itu bentuk jamak dari jilbab. Enggak ada jilbab di dalam Al-Qur'an. Jilbab dengan lafadz mufrad enggak ada. Tapi ada bentuk jamak jadi tadi itu. Nah, jadi itu. Nah, lo itu kan jamak, mufradnya kan nggak ada. Kalau kayak gitu ya beda lagi nanti pembahasannya. Nah, jadi itu. Jadi intinya orang yang berkata kekufuran, nah perkataannya itu adalah perkataan kekufuran, kekafiran. Adapun kita menghukumi orang nggak boleh gampang-gampang. Kenapa? Ada pembahasan tentang menghukumi pelakunya. Nah, ada lagi yang lain? Tadi nggih Bapak yang belakang yang bawa mic, monggo. Sudah cukup siang, Pak. Terakhir ta. Tak mantun ngoten jenengan terus bisa digabung nggih. Nggih monggo. Nikmat kubur.
berarti ya asumsinya siksa kubur itu sudah terjadi sebelum dia menerima catatan amal. Apakah dibedakan antara siksa kubur dengan siksa neraka? Bayangan saya, jadi siksa kubur itu siksa di kuburan. Ya, dan siksa neraka itu terjadi setelah dia menerima catatan amal. Apakah begitu? Jawabannya iya, bahwa siksa kubur itu sebelum kiamat kubro, dan siksa neraka itu setelah catatan amal, yang dalil-dalil catatan amal diberikan, terus akhirnya nanti yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka. Jawabannya itu betul. Nah itu, untungnya tadi itu kok pertanyaannya agak gini, loh belum dihisab kok sudah diazab, gitu maksudnya ya. Apabila pertanyaan kayak gitu, maka kita jawabannya adalah yang pertama, bahwa kita di dalam masalah yang berkaitan dengan hidup setelah mati atau alam setelah kehidupan setelah alam dunia gitu. Yang tadi dikatakan semuanya masuk dalam iman kepada hari akhir gitu. Maka yang penting ada dalilnya dari Quran, dari hadis, maka kita wajib beriman. Adapun apabila muncul pertanyaan, maka tidak boleh, misalnya dengan tadi, tidak boleh bahasanya belum dihisab kok sudah diazab. Kalimat itu tidak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena itu berbicara sesuatu, apakah kamu tahu ilmunya? Belum dihisab kok sudah diazab. Dari mana kamu tahu belum dihisab? Terus yang kedua, nggak sekedar berbicara yang tidak tahu, tapi itu protes. Belum dihisab kok sudah diazab, itu adalah bahasa protes. Nggak boleh. Dalam bab iman orang itu protes. Karena itu tidak semua kita tahu. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, kita beriman. Kalau misalnya muncul sesuatu, bahasanya adalah bertanya, azab kubur apakah melalui proses hisab? Misalnya begitu, itu pertanyaan yang tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu pertanyaan kepingin faham. Nah, jadi tidak mengandung makna berbicara tanpa ilmu dan tidak mengandung makna protes. Makanya tadi itu saya alhamdulillah kok pertanyaannya nggak gini kan itu. Nah, adapun yang semisal dengan hisab, ada apa itu? Yaitu fitnah kubur. Sekarang pertanyaan dulu, tadi sempat sudah saya sebutkan. Fitnah kubur itu maksudnya apa? Fitnah kubur itu bukan azab kubur. Banyak orang-orang umum berpemahaman fitnah kubur adalah azab kubur. Nah, itu salah. Fitnah itu artinya ujian. Dan ujian di kuburan yang hadisnya dari Rasulullah SAW adalah mungkar dan nakir datang memberikan pertanyaan. Itu yang dimaksud dengan fitnah kubur. Fitnah artinya ujian. Jadi ujian kubur itu atau fitnah kubur itu bukan azab kubur, tapi itu ujian di kuburan. Nah, dan ketika dia dinyatakan oleh Allah dusta, bohong, terus dapat azab. Berarti kan semisal atau mendekatilah dengan semacam hisab gitu ya. Nah, itu jadi hisab tadi itu bukan hitungan ya. Tadi kan kalau hisab di Indonesia kan di dunia kan hitung. Hisab di akhirat itu ditunjukkan, difahamkan, diberitahukan kamu berbuat begini terus ada balasannya. Nah, jadi adab kubur ada sendiri, adab hari kiamat ada sendiri. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api dibentangkan, api itu kalau di dunia, kalau di akhirat sering diartikan neraka. Ya. Bahasa Arabnya sama, nar gitu. Api atau neraka dibentangkan kepadanya setiap pagi dan sore.
Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan pada hari tatkala kiamat itu sudah tiba, sudah tegak itu, diserukan, masukkan Fir'aun dan keluarganya ke azab yang lebih pedih. Nah, berarti api dibentangkan pagi dan sore tadi itu belum di neraka. Kenapa? Karena an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api dibentangkan kepadanya setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun. Dan ketika sudah tegak hari kiamat diserukan, masukkan keluarga Fir'aun ke azab yang lebih pedih. Berarti api pagi sore tadi itu belum neraka. Belum di akhirat, maksudnya belum neraka, maksudnya belum kiamat gitu ya. Tadi itu teksnya belum kiamat. Berarti kapan itu? Di dunia jelas enggak, dia raja sampai mati, tidak ada kisah, tidak ada berita bahwa Fir'aun didatangi api pagi dan sore. Berarti di dunia enggak, kiamat belum. Nah, dunia enggak, kiamat belum. Akhirnya ulama ahli tafsir memantapkan kepada kita itu maksudnya di alam kubur. Dan ada dalilnya di kuburan. Gitu. Orang yang jelek itu ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Gitu. Ha aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengikutinya. Kalau gitu apa agamamu? Mati ini. Ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Gitu lagi. Nggak bisa jawab juga gitu. Siapa orang yang diutus kepadamu? Jawabnya gitu juga. Ha la adri. Akhirnya terdengar suara dari langit. Kadzab, dusta dia. Fafrushuhu minan nar. Bentangkan neraka kepadanya. Nah, berarti dikaitkan dengan ayat tadi itu, an-naru yuraduna 'alaiha. Dan ini hadis ini tentang pertanyaan di kuburan. Nah, berarti klop. Nah kan gitu. Berarti ayat sama hadis itu klop. Belum kiamat, neraka sudah dibentangkan kepadanya pagi dan sore. Fayatihi min harriha, maka panasnya neraka sampai kepadanya. Bukan dia masuk neraka, tapi panasnya neraka sampai kepadanya. Nah, jadi itu. Nah, wallahu alam. Jadi Pak. Nggih. Iya terakhir. Ini Ustaz, terkait dengan taubatan nasuha. Tadi disebutkan bahwa taubatan nasuha yang sebenarnya adalah disertai dengan takut dan rasa harap. Bagaimana cara memahami kita bahwa Allah menjamin taubat, setiap taubat manusia itu pasti diampuni. Seolah-olah itu kan kayak bertolak belakang gitu. Kalau yang Allah menjamin taubat manusia pasti diampuni, itu kan menenangkan Ustaz. Kalau yang disertai takut dan berharap itu kan terus masih terus. Iya. Ya, jadi Allah SWT menjamin, memastikan hambanya yang bertaubat dengan taubatan nasuha pasti diampuni, gitu ya. Nah, lalu ungkapan taubatan nasuha itu yang disertai takut dan penuh harap. Mungkin kalimat yang betul bukan kayak gitu. Dan insya Allah tadi juga saya nggak mengatakan yang disertai. Taubatan nasuha adalah yang disertai, bukan gitu. Tapi orang yang taubatnya benar itu bukan orang yang bangga, alhamdulillah saya telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Bukan gitu. Orang yang taubatnya benar, orang yang taubatnya benar dan segala macam baiknya itu benar, itu jiwanya terus takut dan penuh harap. Ya. Orang yang bertakwa
itu orang yang jiwanya terus takut dan penuh harap. Dan yang paling tinggi ketakwaannya adalah Rasulullah, dan Rasulullah itu ahli taubat, dan Rasulullah itu manusia yang paling takut dan yang paling penuh harap kepada Allah. Nah, itu karena itu kita harus terus meningkatkan istighfar dan bertaubat, kita harus meningkatkan amal soleh, dan harus juga berusaha terus kita hadirkan di dalam jiwa kita takut dan penuh harap kepada Allah. Takut apa? Takut azab Allah SWT. Kalau sampai tidak dapat ampunan, pasti diazab oleh Allah. Jiwa kayak gitu harus terus ada. Kalau sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah, pasti dimasukkan ke dalam neraka. Nah terus, ya kalau gitu berharap kepada Allah, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, penuh harap. Gitu. Dan berkaitan dengan ibadah, ya Allah terimalah, Rabbana taqabbal minna. Jadi penuh harap. Dan orang yang takut dan penuh harap itu pasti jalannya benar. Dan orang yang takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah itu pasti hidupnya bahagia sejak di dunia. Oh, berarti takut dan penuh harap itu terus dan tidak menjadi sesak karena takutnya kepada Allah, tidak menjadi istilahnya itu sulit, tidak menjadi apa ungkapannya enak. Jadi takut kepada Allah itu justru menjadikan dia tenang tentram di atas kebenaran. Takut kepada Allah atas yang lalu itu memunculkan di dalam jiwanya, ya Allah ampunilah, dan ya Allah kabulkanlah. Ampunilah kekurangan dan dosa, kabulkanlah kebaikan, lipat gandakan. Itu orang yang jiwanya takut dan penuh harap kepada Allah atau takut kepada Allah atas yang lalu itu jadinya kayak gitu. Takut kepada Allah ketika menatap ke depan, ya, takut terjerumus kepada kemaksiatan, takut kalau sampai kebaikan atau perintah Allah itu tidak dikerjakan. Akhirnya jadi orang yang baik, orang yang takut kepada Allah itu. Dan takut kepada Allah itu tidak menjadikan seperti takut dunia, takut lapar, takut nanti dipecat, takut nanti itu didatangi polisi terus di penjara, takut. Nah, itu takut dunia. Takut kepada Allah enggak kayak gitu. Takut kepada Allah itu justru tenang, tentram di atas kebenaran. Tenang, tentram di atas kebenaran. Kenapa? Ke depan itu takut kalau kebaikan itu tidak dikerjakan, takut kalau sampai terjerumus kepada dosa. Dan tidak sombong. Kenapa? Karena dia berbuat baik itu tidak menjadikan dirinya bangga. Oh, nggak ada orang sini yang kayak saya. Saya kan baik toh. Nggak gitu. Orang yang baik itu berbuat baik dan berpemahaman tidak ada artinya kebaikan selama ini kalau tidak diterima oleh Allah. Akhirnya amal yang baik-baik itu yang muncul dalam hatinya adalah, ya Allah kabulkanlah. Dan tidak sombong. Apanya yang disombongkan? Oh, tidak ada artinya kok. Salatmu, imanmu, gitu. Imanmu, salatmu, akhlakmu yang baik itu tidak ada artinya jika tidak diterima oleh Allah. Lah kenapa iman kepada Allah kok beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan, satunya yang berhak disembah, terus asma dan sifatnya sempurna, imannya kepada Allah kok nggak diterima? Kalau kamu nggak beriman dengan hari akhir, imanmu kepada Allah nggak diterima. Loh, terkait juga dengan yang lain. Bab ini terkait dengan bab lain. Nah, karena itu orang yang beriman itu tidak bangga. Tapi orang yang beriman itu penuh harap kepada Allah. Orang yang beriman itu takut dan penuh harap kepada Allah. Semakin sempurna dua-duanya, semakin sempurna iman dan ketakwaannya. Rasulullah SAW bersabda, Ana atqakum wa akhsyakum fillah.
saya ini orang yang paling takwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Wala fakhr, dan ini diungkapkan bukan karena bangga, tapi untuk memberitahukan bahwa teladan tertinggi dari kalangan manusia adalah Rasulullah SAW. Jadilah seperti Rasul, kamu jadi seperti Rasulullah, menempuh jejak Rasul, pasti akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad SAW, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Cara saya seperti apa dalam beriman, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, ikutilah saya. Kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah. Nah, karena itu tadi itu bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka untuk menunjukkan kepada umat agar berkudwa kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu manusia yang paling takwa tapi juga paling takut. Nah, di antara penjelasannya kenapa? Karena zahirnya takwa zahirnya itu maksudnya melakukan kebaikan, menjauhi yang haram, itu zahirnya takwa itu gitu. Gampangannya, kalau baru zahir belum tahu diterima oleh Allah, tidak ada artinya kalau tidak diterima oleh Allah. Karena itu paling takwa tapi paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.